Deddy Mulyadi mengunjungi Caswara di rumahnya. Dia memberitahu Caswara kalau hari itu akan datang pengajar dari Dinas Pendidikan untuk mengajari Caswara belajar menulis. Artinya, hari itu Caswara mulai belajar. Dia akan menjalani hidup sama seperti anak-anak seusianya pada umumnya. Belajar formal dan belajar mengikuti aturan-aturan main yang ditentukan oleh Deddy Mulyadi sebagai orang tua barunya, yang akan selalu memperhatikannya dan yang selalu berharap agar Caswara bisa menjadi anak yang lebih pintar dan menjadi anak yang berhasil di masa depan. Tapi tentunya, proses untuk menuju keberhasilan itu harus dijalani dulu. Hari itu, Caswara harus belajar dulu. Belajar membaca dan belajar menulis. Tetapi yang pasti, Deddy mengatakan kalau Caswara itu pintar. Kelas 1, daftar kelas 1-nya nggak jadi. Tapi kamu nggak sekolah kok kelihatan pinter. Nah. Kalau sakit. Wah, bisa dia nggak sekolah kamu bisa. Hebat lah. Ini Bu Purwanto. Purwanto itu Kabid Perlindungan Anak. Anak. Wah, ini anak harus dilindungi tuh. Siap. Ini anak nggak sekolah sama sekali. Tapi baca tulisnya bisa, nulis bisa. Coba ambilin. Ini mah bisa langsung sekolah kelas 5. Udah bisa langsung kelas 5 ini mah. Lalu Pak Deddy mengatakan kepada Caswara kalau kemarin itu dia berbohong. Karena dia mengatakan ibunya sudah meninggal, tapi ternyata masih hidup. Lalu Caswara menangis mengingat ibunya. Dia mengatakan dia tidak dirawat sama ibunya. Deddy Mulyadi pun ikut terharu mendengarnya. Berarti masih ada? Masih ada? Masih hidup berarti kan? Kamu ngomong ibu masih hidup dibilang mati. Kenapa kecewa? Hah? Enggak ngurus soalnya. Soalnya nggak merasa punya ibu. Nggak merasa punya ibu. Ya udah jangan sedih. Lalu Caswara disuruh menulis beberapa kata. Ternyata dia bisa menuliskannya semua. Dan Deddy mengingatkan Caswara bahwa ajarannya tidak boleh ada benci. Kita ajaran tidak boleh ada benci. Dia nggak sekolah loh. Nggak sekolah, kelas 1 pun nggak ikut. Bisa baca, bisa nulis, berbahasa Indonesianya baik. Anaknya rapi. Nah, Setelah selesai belajar menulis, Caswara diajar untuk berhitung. Cuman caranya adalah dengan memberikan sejumlah uang untuk dihitung oleh Caswara. Dia terlihat gembira dan menghitung semua uang itu dengan cepat. Dan uang-uang itu diberikan kepada Caswara sebagai modalnya untuk dagang. Kemudian uang itu diberikan ke kakaknya Aula untuk disimpan. Lalu Deddy Mulyadi mengajari Caswara untuk berdagang. Jualan telur ke tetangga-tetangga. Tetapi dia diminta untuk tetap mencari barang rongsokan. Tetapi caranya dengan meminta anak-anak kecil untuk menjual kepadanya. Barang-barang rongsokan itu diganti dengan telur. Karena Caswara sudah jadi juragan telur. Dia sudah diberikan modal awal 1 juta rupiah. Lalu para penonton menunggu kisah Caswara berikutnya. Apakah Caswara bisa menjadi pedagang cilik telur yang berhasil dan bisa membayar barang-barang plastik itu dengan telur yang dimilikinya? Mudah-mudahan saja bisa. Tetapi paling tidak Pak Deddy Mulyadi sudah mengajari Caswara caranya untuk berdagang. Walaupun yang diberitahu Pak Deddy itu hanya gambaran besarnya saja, namun
Kalau terus diulang-ulang dan diingatkan, mungkin Caswara akan menjadi pengusaha yang berhasil di usianya yang masih sangat muda. Kalau dia memang benar-benar berbakat untuk menjadi pengusaha. Tetapi kalau pengalamannya mencari barang rongsokan itu hanya karena kebutuhan untuk membeli makanan, maka Caswara masih perlu dimotivasi lagi dan diajari lagi agar semakin paham cara-cara menggunakan uang untuk jual beli. Karena mencari barang rongsokan untuk menopang hidup dan mencari barang rongsokan untuk bisnis adalah dua jalan yang berbeda. Tetapi tetap masih bisa diajari kalau memang tujuannya adalah untuk mendorong Caswara menjadi pengusaha. Jadi, sekali lagi kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari Caswara setelah berada di bawah asuhan dari Pak Deddy Mulyadi. Apakah dia akan menjadi semakin bagus atau dia malah tambah malas karena sudah hidup dengan nyaman di bawah naungan Pak Deddy tersebut? Karena segala fasilitas yang dia perlukan untuk hidup sudah tersedia, sehingga dia tidak perlu bertarung dan berjuang lagi seperti dulu. Dan semoga Caswara tidak terlihat pintar hanya di depan Pak Deddy saja. Semoga juga dia tidak terlihat baik hanya di depan Pak Deddy saja. Karena keterbatasan dari waktu Pak Deddy sebagai pejabat di DPR RI, maka perhatiannya kepada Caswara tentu akan sangat sedikit. Tetapi mudah-mudahan saja Caswara tetap mau belajar mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh Pak Deddy tersebut. Biar bagaimanapun, Pak Deddy sudah mengajak Caswara untuk hidup lebih baik, sehingga dia punya masa depan yang lebih baik lagi kelak. Selamat untuk Pak Deddy.